Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Wafir, NIM 333 dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Langgeng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan dari soal ujian akhir semester tentang COVID Classifier dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama di sini kita ke preprocess_image.p. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini pada program saya menggunakan skimage.io, di mana ini adalah library pemrosesan gambar yang menerapkan algoritma dan utilitas untuk digunakan dalam penerapan riset. Berikutnya ada skimage.transform, digunakan untuk menggunakan skala gambar yang ditampilkan untuk mengubah skala pada gambar yang ditampilkan. Berikutnya ada skimage.color, di sini digunakan untuk munculkan warna pada gambar. Berikutnya ada class_name, di sini untuk membuat kategori. Di sini kita menggunakan 3 kategori. Yang pertama COVID, normal, dan pneumonia. Berikutnya ada image_name. Di sini adalah gambar yang akan ditampilkan, ada RGB dan menghasilkan gambar yang maksimal, atau bisa dibilang gambar yang akan ditampilkan nanti adalah berwarna supaya terlihat jelas dan menghasilkan gambar yang maksimal. Kemudian kita run. Di sini ada hasil dari codingan yang sudah saya run terlebih dahulu supaya tidak memakan waktu ketika proses perekaman. Di sini adalah hasil dari preprocess_image. Di sini adalah image_gray sama dengan RGB 2 gray dalam kurung IMG. Di sini berfungsi untuk sesuai dengan yang di sini, supaya hasil yang akan tampilkan nanti itu ada RGB-nya dan supaya menghasilkan gambar yang maksimal. Berikutnya yang kedua ada extract feature. Di sini kita menggunakan kurang lebih sama seperti tadi, skimage.io, library pemrosesan gambar yang menerapkan algoritma dan utilitas untuk digunakan dalam penerapan riset. Dan tambahannya di sini adalah kita menggunakan fungsi dari feature. Feature ini merupakan fitur yang akan ditampilkan sesuai labelnya masing-masing dalam Python seperti Glam. Di sini ada macam-macam feature yang kita gunakan. Ini feature_pool, ialah untuk data opsional dengan array numpy. Dan di sini adalah fungsi yang akan kita gunakan seperti GLDM 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah contoh program yang akan kita gunakan dengan fitur feature ini. Kemudian kita run dan akan hasil tampilan angka menghitung seperti ini dari 0 hingga 139. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga,
Di sini ada evaluate underscore feature. Di sini kita menggunakan SCP, itu adalah kumpulan algoritma dan fungsi matematika untuk bahasa pemrograman. Ada Seaborn, itu adalah kumpulan pustaka visualisasi pada data lingkungan Python. Ada Matplotlib, adalah pustaka visualisasi data multiplatform yang dibangun di atas array NumPy. Ada NumPy juga, itu berfungsi untuk melakukan proses komputasi numerik. Ada Sklearn, membangun model pembelajaran mesin dan menyederhanakan algoritma pembelajaran untuk regresi. Berikutnya ada Pandas. Pandas di sini berfungsi untuk sebuah library di Python yang berlisensi BSD, merupakan library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa untuk diolah. Berikutnya di sini ada 3 feature yang digunakan. Yang pertama COVID feature, normal feature, dan pneumonia feature. Dan di kategori ini adalah untuk menampilkan kategori data dan analisa classifier. Berikutnya ada skor dan juga target. Di sini untuk membuat batasan nilai pada grafik COVID, normal, dan pneumonia. Selanjutnya ada min underscore max, kelas dasar hierarki ketika dia dipanggil, tidak menerima argumen, dan mengembalikan yang baru. Berikutnya ada fig, itu figure. Itu adalah nilai pada figure atau gambar dan memunculkan next label dan nilai label. Berikutnya ada post underscore label. Di sini ada 3 post label sesuai dengan klasifikasi yang ingin kita jalankan. Yang pertama itu ada jika pasien tersebut terdampak COVID-19, maka post labelnya akan sama dengan 0, dan jika normal itu post label sama dengan 1, dan jika pneumonia post label sama dengan 2. Ini ada 3 kategori klasifikasi sesuai dengan yang kita inginkan pada percobaan kali ini. Berikutnya kita run. Maka akan menghasilkan data seperti ini. Yang pertama 0,873 sekian, dan juga berikutnya 190, berikutnya 0,91 sekian, berikutnya 46, berikutnya 0,8811 sekian. Ini adalah hasil dari percobaan dari evaluate feature. Berikutnya ada train model. Pada train model ini kita menggunakan fungsi ATIOS. Di sini ini berfungsi untuk melakukan berbagai tugas utilitas, mulai dari membantu kode C menjadi lebih portable di seluruh platform menggunakan modul Python dari C. Berikutnya ada X sama dengan NP dan Y sama dengan NP. Sini berfungsi untuk nilai-nilai dalam COVID classifier algoritma. Berikutnya ini ada Y. Di sini
itu adalah transfer dataset. Kita ada model juga. Di sini kita menggunakan model untuk memunculkan semacam data bentuk flowchart yang nilai disesuaikan. Di sini juga ada post label seperti sebelumnya. Di sini kita juga menggunakan 3 post label sesuai yang kita inginkan. Yang pertama itu ada COVID-19 dan post labelnya sama dengan 0, normal itu post label sama dengan 1, dan pneumonia post labelnya sama dengan 2. Berikutnya kita run. Kita run, ini akan menampilkan beberapa tabel seperti ini. Dari input, dance, dropout, dan dance 1, dropout 1, dance 2. Dan berdasarkan data di sini, kategori akurasi dalam pengkategoriannya adalah tipis sekali, di mana di sini tertera loss-nya itu 1,0 sekian, 1,0,5 sekian, dan akurasi dalam pengkategoriannya adalah 0,377 sekian. Nah, maka dari itu berdasarkan hasil setelah percobaan ini, menurut saya klasifikasi penyakit COVID-19, pneumonia ataupun normal menggunakan program ini itu sangat cocok, sangat bagus, dikarenakan akurasi yang tidak jauh dari perhitungan yang kita berikan di codingan. Dan mudah-mudahan dari codingan ini bisa dikembangkan untuk mempermudah masyarakat Indonesia dalam pengklasifikasian apakah orang tersebut COVID-19 atau bukan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.